Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nadia Gustiana Dewi, NPM 19160074, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang pengembangan multimedia pembelajaran bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab pertama yaitu tentang media pembelajaran. Pada hakikatnya, media pembelajaran adalah suatu proses komunikasi yang proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran intermedia tertentu ke penerima pesan. Kata media berasal dari bahasa kuno atau Latin atau medium yang berarti perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan. Pada pengertian lain, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima pesan. Dilaga 2008. Media pembelajaran juga merupakan klasifikasi pengalaman menurut tingkat dari yang paling konkret ke yang paling abstrak, di mana partisipasi, observasi, dan pengalaman langsung memberi pengaruh yang sangat besar terhadap pengalaman belajar yang diterima oleh siswa. Media dapat digunakan secara mandiri oleh anak didik, dan media merupakan bagian integral pembelajaran. Artinya, tanpa adanya media, maka pembelajaran tidak dapat berlangsung. Kelebihan kemampuan media sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan fiksatif. Kedua, kemampuan manipulatif. Ketiga, kemampuan distributif. Komunikasi dalam pembelajaran adalah verbalisme, 2 salah tafsir, 3 perhatian tidak terpusat, 4 tidak terjadinya pemahaman. 2 manfaat dan fungsi media. Media pembelajaran memiliki peranan yang sangat besar dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Secara garis besar, fungsi media adalah 1. Menghindari terjadinya verbalisme. 2. Membangkitkan minat atau motivasi. Yang ketiga, menarik perhatian mahasiswa. Yang keempat, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dan ukuran. Yang kelima, mengaktifkan mahasiswa dalam belajar. 6. Mengaktifkan pemberian rangsangan untuk belajar. Yang ketiga, jenis dan klasifikasi media. Klasifikasi media pembelajaran berdasarkan pengalaman yang diperoleh dapat digunakan dalam 3 jenjang pengalaman. Yang A, pengalaman langsung. B, pengalaman tiruan. C, pengalaman dari kata-kata. Media audio adalah media yang hanya mengandalkan suara saja. Media visual dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu 1. Media visual 2 dimensi, yaitu media yang menampilkan tanpa menggunakan media proyek, contohnya peta. Yang kedua, media visual 3 dimensi, yaitu media yang penampilannya tanpa menggunakan media proyeksi, contohnya meja, kursi, dan mobil. 4. Peranan media pembelajaran.
Dalam pembelajaran pendidikan, media difungsikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan ke penerima pesan. Ada beberapa faktor yang menghambat proses komunikasi. Faktor-faktor tersebut antara lain hambatan psikologi, hambatan kultural, dan hambatan lingkungan. Bab 2, konsep dasar multimedia pembelajaran. Yang A, pengertian multimedia. Multimedia adalah telah tumbuh dan berkembang dengan sangat pesat seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang berbasis pada komputer. Lebih menekankan pada multimedia sebagai sistem komunikasi interaktif berbasis komputer yang mampu menciptakan, menyimpan, menyajikan, dan mengakses kembali informasi, teks, grafik, suara, dan video atau animasi. Yang B, prinsip multimedia. Multimedia pembelajaran adalah kombinasi teks, gambar, grafik, suara, audio, animasi, simulasi secara terpadu, dan sinergis. Dengan bantuan aplikasi komputer tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran. 3. Cara pengembangan multimedia. Yang A, proses pembelajaran berbentuk multimedia. Menggunakan multimedia dalam sistem belajar dan mengajar dapat memungkinkan peserta didik untuk berpikir kritis, menjadi pemecah masalah, lebih cenderung untuk mencapai informasi, dan lebih termotivasi dalam proses pembelajaran. Multimedia pre-authoring atau perhatikan elemen media. Pada tahapan pre-authoring, yang pertama adalah acquire media, yaitu proses dalam memperoleh atau memutuskan elemen-elemen media yang apa saja diperlukan. Multimedia authoring, makromedia directoring. Authoring adalah tahapan di mana semua elemen media yang telah dibuat, dimodifikasi atau divisi menggunakan software makromedia director. Multimedia pasca authoring, kemasan untuk pengiriman. Aplikasi multimedia dengan berbagai elemen media digital yang tergabung pasti akan memiliki ukuran yang besar. Oleh karena itu, tidak dapat ditampung oleh floppy disk, tetapi dengan menggunakan CD. Multimedia dapat menjadi teknologi media pembelajaran efektif karena memungkinkan pendidik untuk menjadi pengendali akses pengetahuan dan fasilitator di dalam pengembangan software meliputi dalam pendidikan meliputi 5 fase, yaitu fase analisis, fase desain,
fase pengembangan, fase implementasi, dan fase penilaian. C. Model pengembangan multimedia pembelajaran interaktif. Model pengembangan adalah langkah sistematis dalam membuat program multimedia pembelajaran interaktif atau bisa disebut MPI. Model yang pertama adalah model APET. Model APET adalah model pengembangan multimedia pembelajaran interaktif yang menginspirasi akan kebutuhan penilaian jenis R dan D, di mana pada tahapan awal diperlukan upaya penilaian sebagai bagian dari penelitian pengembangan. Tahapan dan prosedur pengembangan. Pengembangan suatu software tergantung kepada tujuan, keperluan model generik yang digunakan oleh perancang instruksional untuk pengembangan instruksional sistem desain atau bisa disebut dengan ICD. Model LC-Troid ada 2021 diambil dengan bukunya yang berjudul Multimedia for Learning. Model 2004 sebenarnya banyak digunakan sebagai acuan, akan tetapi dengan melihat tahapan komprehensif, maka model ini layak untuk digunakan, untuk dipakai. Tahapan dalam model ini adalah model Board-and-Gale. Model Board-and-Gale 1983 adalah pengembangan klasik yang paling banyak diacu oleh para pengembang di bidang pendidikan. Selanjutnya adalah model Morse 2002. Belum banyak digunakan sebagai acuan pengembang seperti pada model Armstrong. Model ini memiliki 3 langkah yang utama, yaitu shift, design, dan feedback. Mungkin sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.